Jadi saya akan membantu Ibu untuk menjelaskan tentang kesehatan bagi pengguna ARV lama. Sebelumnya apakah Ibu sudah tahu apa itu ARV kan ya? Tahu. Setahu Ibu apa itu ARV itu? Obat HIV, Mbak. Ya, Ibu sudah berapa lama Ibu menggunakan ARV? Kurang lebih 5 bulanan. Oh, 5 bulan. Sebelumnya di sini saya berbicara dengan Ibu siapa ya? Indonesia. Baik, Ibu Nisha di sini tadi sudah benar ARV itu obat buat HIV. Dan di sini saya akan menjelaskan lagi kalau ARV itu kependekan dari antiretroviral, yaitu jenis obat-obatan atau pengguna untuk mengobati infeksi HIV, virus yang menyebabkan AIDS. Obat ARV bekerja dengan cara menghambat perkembangan virus HIV dan mengurangi jumlah virus dalam tubuh, Ibu. Jadi ARV itu untuk membantu orang yang hidup dengan HIV untuk lebih hidup sehat dan memperpanjang umur mereka. Seperti itu. Namun terkadang ada pengguna ARV dapat menyebabkan beberapa kesulitan bagi pengguna. Contohnya seperti efek samping, jumlah obat yang harus diminum, interaksi obat, stigma, seperti itu. Mungkin Ibu sudah ada beberapa kesulitan-kesulitan yang Ibu rasakan saat ini. Oh, saya kesulitannya itu, Mbak, interaksi obat. Saya sangat sulit banget. Samping bagi pengguna ARV itu adalah hal yang wajar. Efek samping ada beberapa, mungkin mengalami efek samping seperti mual, muntah, diare, sakit kepala, kelelahan setelah memulai pengobatan ARV tersebut. Mungkin Ibu sudah mengalami hal ini awal-awal pas menggunakan ARV. Muntah-muntah saya, Mbak, suap kepala. Setelah itu ada jumlah obat yang harus diminum. Itu beberapa regimen pengobatan ARV melibatkan penggunaan beberapa obat yang harus diminum pada waktu yang bersamaan setiap hari. Dan itu Ibu meminumnya itu seumur hidup. Ibu udah tahu itu kan ya. Kalau penghentian pengobatan dapat menyebabkan resiko penularan HIV, kemungkinan munculnya resistensi terhadap obat di sini. Seperti itu. Setelah itu ada interaksi obat. Di sini beberapa pengguna ARV mungkin juga melakukan obat-obatan lain yang dapat berinteraksi dengan ARV dan mempengaruhi efektivitas atau efek sampingnya. Jadi Ibu kalau ingin melakukan obat selain dari ARV tersebut, Ibu harus mengkonsultasikannya sama medis, sama dokternya terlebih dahulu apakah itu dibolehkan atau tidak. Selanjutnya ada stigma. Beberapa orang mungkin mengalami stigma atau diskriminasi terkait dengan penggunaan ARV atau status HIV, Ibu. Mungkin Ibu sudah merasakan di luar sana seperti diskriminasi seperti itu. Saya ingin memberitahu kalau itu bukan kesalahan Ibu dan Ibu nggak sendirian seperti itu. Tentang hak-hak Ibu sebagai pengguna ARV dan orang-orang yang hidup dengan HIV termasuk hak yang mendapatkan perlindungan dan tidak sebenarnya itu tidak baik ya diskriminasi tersebut. Stigma seperti itu seringkali terjadi karena ketidaktahuan atau ketakutan orang lain yang berdasarkan dari masyarakat atau bahkan orang yang hidup dengan HIV tidak pantas mendapatkan diskriminasi. Jadi Ibu jangan berkecil hati ya Bu. Perlu diingatkan lagi Bu bahwa dosis ARV itu yang tepat dan jadwal penggunaannya harus dipatuhi oleh pasien ya, untuk memaksimalkan efektivitas pengobatan dan mencegah resinitas obat. Pasien juga harus memperhatikan dan melaporkan efek samping yang mungkin terjadi selama penggunaan ARV dan dokter yang merawatnya. Tadi sudah saya jelaskan kalau semisal Ibu nggak minum ARV 1 hari itu dapat ada efek sampingnya gitu Bu, dan itu mungkin takutnya memperparah virus yang ada di dalam tubuh Ibu seperti itu.
Yang terakhir adalah kontrol ulang. Kontrol ulang itu untuk memastikan bahwa virus dalam tubuh ibu tetap terkendali dan pengobatan ARV itu berjalan dengan baik. Biasanya ibu kontrolnya beberapa bulan sekali, Bu? 5 bulan sekali. 5 bulan sekali ya. Setelah memulai pengobatan ARV bertujuan untuk memantau efektivitas atau pengobatan, pemeriksaan efek samping atau interaksi obat yang terjadi. Tadi sudah saya jelaskan ya. Selain itu, kontrol ulang itu juga membantu untuk memantau kondisi kesehatan secara keseluruhan dan memberikan dukungan konseling lagi bagi pengguna ARV. Seperti itu. Terus ada yang ibu tanyakan kembali, apakah sudah jelas? Sudah jelas ya. Baik, kalau begitu, kalau ibu ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi, ibu bisa datang ke sini. Ibu tetap semangat ya.